Nah, orang-orang Quraisy itu diingatkan, kalau kamu udah dapat ketinggian derajat, kastanya tinggi, cobalah falyak budu robba hadzal bait. Kamu ibadahlah, ya, jangan lupa sama Ka'bah itu. Maksudnya gitu. Jangan lupa sama rumah Allah. Jangan hanya merenovasi rumahnya sendiri. Rumah Allahnya dibiarin. Tak kasih program lagi ulil absor. Nanti ntar kalau keliling-keliling cari masjid atau musola yang udah jelek-jelek. Coba renovasi dikit-dikit. Mungkin mau bantu ini, bantu itu. Siapa tahu kita bisa dipanggil ke Baitullah lagi. Ya. Man bana lillahi baita masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi membangun masjid itu tidak hanya seperti itu maksudnya. Sambil kita rehlah, sambil kita memperbaiki dikit-dikit masjid, sambil kita menyumbang, sambil kita berjamaah. Jadi tadi itu saya ceritakan di Masjid Jogokarian, itu kan sulit ngajak anak-anak itu, ya opo kok wangel lo ngajak arek-arek iki padha HP-an kabeh di omahe dhewe-dhewe. Akhirnya takmir itu punya ide, ya opo lek wifi ini dipasang di masjid. Kan nggak ada tuh gerakan memasang wifi. Saya itu kemarin dapat info dari Kapten Naratel mau memberikan wifi gratis, mulai dari pemasangan sampai pulsanya. Terus saya tanya, gimana caranya? Ajukan proposal aja loh Ustadz dari masjid-masjid itu. Nanti lewat saya nggak apa-apa gitu. Jadi ini lewat saya ya. Nanti proposalnya lewat saya. Jadi masjid apapun yang disampainya Bapak Ibu semua, yang ada, yang belum ada wifi-nya, nanti ajukan proposal ke saya. Nanti saya yang akan ketemu sama Kapten Naratel. Mumpung dia pangkatnya masih kapten. Engko le jenderal aku kuwatir lali dek engko. Mumpung sik kapten aku. Soalnya mayor Teddy wis munggah. Gitu, ngerti maksudnya saya ya. Jadi Bu, apa kelihatan dahsyatnya ketika dipasang wifi dengan bandwidth yang besar. Anak-anak sing main HP ku Bu, pindah teko omahe nang masjid. Tapi ya main HP. Ini adzan kene komat kene tetep ae turunan HP. Tapi di Jarno ae mbek jame takmir Jarno tulinan sampai elek Jarno. Tapi wis di masjid Bu, wis rame-rame di masjid. Lama-lama salah satu dari anak-anaknya tadi itu ternyata dia bawa sarung. Nah, ketika adzan qomat, dia terus sarungan terus melayu. Mari sholat, mainan meneh ngono ya. Akhirnya teman-temannya yang dia, kau tuh nggo sarung, lek ngono nggo sarung pisan. Akhirnya sing dolinan HP ku wabe mangi ku wong yo tetep mainan, tetep sholat, mari ngono mainan meneh. Sehingga anak-anak itu pada kumpul di masjid semua sampai seneng, dan akhirnya yang berjamaah justru banyak anak-anak. Lah sing tuwa iku gak mainan HP. Ayo apa sing tuwa-tuwa iki apa? Tukokno susur lek ngono aku. Jadi itu artinya menyenangkan hati orang. Itulah kata Nabi, tasurun nadhirin, menyenangkan orang itu pahalanya sama dengan bersedekah. Nah, selain itu Nabi itu suka bersedekah untuk menolak bala. As-sodaqatu tadfaul bala. Jadi Nabi itu kenapa kok kemudian dilindungi, Nabi itu selalu terjaga. Itu ternyata salah satunya itu karena ada ustadz saya namanya Ustadz Abdullah Abdun. Suatu saat itu melakukan perjalanan dari Malang ke Bandung, naik bis yang sangat keramat. Keramat Jati ya? Keramat Jati. Terjadilah kecelakaan di jalan, kemudian semuanya itu kok kemudian meninggal, kecuali ustadz saya. Kemudian saya tanya, Ustadz, amalan apa kira-kira? Ternyata beliau itu sukanya itu kalau sebelum perjalanan, beliau semesti nyangoni anak-anak kecil, sedekah. Nah, dari situlah ternyata, oh ini sama seperti Nabi itu. Nabi itu sukanya memberi anak-anak kecil. Ternyata doa-doanya anak kecil itu mustajabah. Nah, itulah Nabi
punya gelar-gelar yang kemudian Al-Amin. Artinya apa? Coba, ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ayo, itu Bunda. Dapat dipercaya. Kalau amin saja apa Bu? Tadi kan amin. Soalnya kalau waladolin itu ada 4 Bu. Waladolin, ada yang amin. Kalau aminnya panjang apa artinya Bu? Semoga Allah mengabulkan. Nah, mengabulkan. Sing jawab Bunda gitu. Ya, dapat hadiah dua-duanya. Tapi ada juga yang jawabnya amin ngono tok. Wih, berarti rotok sini sanjane wong itu. Kalau aminnya A-nya panjang, amin artinya berimanlah. Ternyata kita penting untuk mengajarkan itu pada anak-anak kita, kepada sahabat kita, menyenangkan hati orang. Selama kita itu di tanah suci juga seperti itu ya, suka menyenangkan hati orang. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah Rasul, bisa menyenangkan hati orang. Kumpul-kumpul gini ini termasuk menyenangkan hati orang. Dapat hadiah juga menyenangkan hati orang. Memberikan makanan juga, kita tidak tahu kan dari pintu mana kita itu nanti bisa masuk surga. Ada sahabat namanya Abu Hurairah. Nah, kalau kita dengar an Abi Hurairah dalam hadis, itu adalah namanya Abdurrahman bin Sokhra. Kenapa kok namanya Abdurrahman bin Sokhra? Sokhra itu artinya gurun pasir. Karena dia hanya untuk ketemu Nabi itu jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Coba, kemarin ada jamaah haji ada yang nyoba jalan kaki di padang pasir, mati. Ya, itu dari Mekah ke Madinah itu kira-kira 500 km lah. Sama dengan kita itu jalan dari Malang ke Semarang. Coba bayangin. Itu Abu Hurairah itu terkenalnya itu namanya itu karena memang sejarahnya jalan kaki dengan izin ibunya. Ibu, aku mau ke Madinah menemui Nabi. Untuk apa nak? Aku ingin mengambil ilmu dari Nabi. Baiklah kalau gitu. Tapi kau segera kembalilah karena ibu sendirian. Jadi ibunya tuh sendirian. Dia minta izin tidak menemani ibunya tapi dia melakukan jalan kaki. Akhirnya ketemu sama Nabi itu terenyuh. Terus dia itu sukanya kalau ada kucing di jalan, kucing yang liar-liar itu dia ambil yang kecil. Dia punya baju gamis dan dia punya jubah. Jubahnya itu ada kantong-kantongnya, ada sakunya tapi besar. Jadi kalau ada kucing diambil, masukkan. Nanti kucing lagi ambilkan lagi, masukkan. Jadi ini isinya baju gamis sama ini semuanya itu kucing kecil. Nah, kucing kecil itu bahasa Arabnya khurrun. Khurrun itu jadi Hurairah. Abu Hurairah jadinya bapaknya kucing. Jadi dia sayang sama kucing. Makanya itulah ada hadis, ada orang yang nanti masuk surga karena seekor kucing. Jadi banyak amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surga, termasuk mengambil duri di jalan. Jadi nanti kalau pulang buyar semua cari duri ya. Nah iya, kalau duri tidak ketemu ya durian saja gitu. Ada juga yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Itu juga sama, dia juga tidak ngerti kalau dia bisa masuk surga. Ternyata Allah turunkan ridhonya. Tapi juga ada yang masuk neraka gara-gara kucing, karena dia mengurung kucingnya dan tidak memberi makan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang suka dengan kucing nanti masuk surga bersama. Oh ini angkat tangan, dapat hadiah juga dong. Yang kucing kasih satu. Mana yang cocok untuk dia? Apa yang cocok? Wedok aja dikai sarung. Masyaallah. Ya apa iki sarungane kok wong Tengger paling kok. Iya, siapa namanya? Alia, anak yang derajatnya tinggi. Masyaallah. Jadi Bapak Ibu, ternyata Nabi itu datang untuk menyenangkan hati kita. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang juga menyenangkan hati orang lain. Saya senang bisa berada di jamaah haji Ulil Absor, seolah-olah saya berada di Musdalifah bersama-sama ibu bapak. Waktu itu kita panas-panasan sama-sama ya. Masya Allah. Tapi kulitnya kok enggak hitam ya?
Oh, berarti udah pakai whitening sepertinya. Ya, betul. Sebenarnya yang suka pencitraan itu ibu-ibu, bapak-bapak ya. Karena ibu-ibu itu punya citra body lotion. Jadi itu pencitraan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi haji yang mabrur, dan silaturahim ini bagian dari meningkatkan kemabruran haji kita. Hajjah mabrura wa dzamban maghfura. Mudah-mudahan dosa-dosa kita juga diampuni. Man kasura kalamuhu kasura khati'atuhu. Sapa wong sing akeh ngomongi akeh salahe. Sapa sing akeh ngomongi ket mang? Panto. Waduh. Jadi bukan ustadznya ya. Iya, kejadian. Aduh. Iya. Kata pepatah, air telaga warnanya biru, tempat mandi si anak darah. Ini karena perkoranya jilbabnya biru. Air telaga warnanya biru, tempat mandi si anak darah. Kalaulah ada kata keliru, jangan simpan di dalam dada. Kalau pisau menyayat tubuh, masihlah ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan menyayat hati, kemana obat akan dicari? Aku tahu cantik wajahmu, ku tahu manis senyummu, tapi ku tak tahu isi hatimu. Madu berada di tangan kananmu, racun berada di tangan kirimu, tapi ku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Kalau kata bahasa Inggrisnya, kecepot gulona merah, mung beda salah lopot gulanya ona sepora. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau tausiah saya kurang panjang, besok-besok bisa diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.